warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang income statement dan bagaimana cara mengerjakannya. Jadi, income statement dalam bahasa Indonesia berarti laporan laba rugi. Untuk mengerjakan income statement ini, kita ambil dari kolom income summary yang ada di worksheet periode 31 Desember tahun 2016 yang telah kita kerjakan pada siklus sebelumnya. Langsung kita mulai ya. Akun pertama yang akan kita catat yaitu akun berkode 4 atau income. Di baris yang pertama ada akun sales. Sales di worksheet ada nominalnya yaitu 13.425.630.000. Kita masukkan pada kolom sebelahnya. Selanjutnya ada akun sales discount. Sales discount atau diskon penjualan dicatat sebagai debit karena merupakan pengurangan dari penjualan. Sales discount dicatat sebagai akun kontra dan diberi dalam kurung karena letaknya berlawanan dengan sales yang berada di kolom kredit. Di worksheet periode Desember tanggal 31 2016, nominal akun dari sales discount sendiri yaitu Rp190.368.360. Kita masukkan ke income statement. Masih di kode akun 4, ada akun sales return and allowance. Sales return and allowance ini sama seperti sales discount, yaitu sebagai akun kontra di income statement, dan karena itu dia diberi dalam kurung juga. Nominalnya yaitu 300.500.000. Nah, ini sudah semua ya dari sales discount, dan sales return and allowance. Lalu kita tentukan net sales-nya. Cara menentukan net sales yaitu dengan kita kurangkan antara sales dikurangi sales discount dan sales return and allowance. Jadi kita akan mendapatkan hasil berupa 12.934.461.640 rupiah. Selanjutnya yaitu akun berkode 5 atau persediaan barang dagang. Di kode akun 5 ini dibagi menjadi dua akun, yaitu ada cost of merchandise sold dan purchase discount. Cost of merchandise sold di income summary ia bersaldo debit, maka dia akan menjadi akun kontra di income statement. Saldonya yaitu bernominal Rp10.517.896.000. Kita masukkan. Lalu selanjutnya ada purchase discount. Nah, ini purchase discount di income summary itu bersaldo kredit, maka ia tidak menjadi akun kontra. Tidak usah diberi tanda kurung. Setelah kita mendapatkan hasil dari cost of merchandise sold dan purchase discount, sekarang kita akan menentukan cost of goods sold atau harga pokok penjualannya. Caranya sama seperti net sales, ia akan dikurangi dari cost of merchandise sold dikurangi purchase discount. Karena cost of merchandise sold-nya yang lebih besar atau ia berakun kontra, maka hasilnya juga akan menjadi minus. Masukkan hasilnya. Nah, ini hasil dari harga pokok penjualannya. Lalu selanjutnya kita akan menentukan gross profit. Gross profit ini laba kotornya. Caranya yaitu dengan mengurangi
net sales dengan cost of goods sold. Hasilnya yaitu 2.520.012.840 rupiah. Kode akun selanjutnya yaitu kode akun 6 atau akun biaya, atau juga disebut operating expense. Operating expense dibagi menjadi beberapa akun seperti berikut. Jadi operating expense ini di worksheet Desember ia bersaldo debit pada income summary sehingga ia menjadi akun kontra pada income statement. Kita masukkan ya nominal-nominalnya. Nah, ini semuanya adalah nominal-nominal dari akun-akun operating expense. Selanjutnya kita akan mentotal operating expense-nya. Totalnya adalah 1.336.102.554 rupiah. Jangan lupa untuk di dalam kurung atau di minus ya, karena ini saldonya sama seperti para akun-akun ini, yaitu minus. Setelah kita mengetahui jumlah dari gross profit serta total operating expense, selanjutnya kita akan mengetahui nominal dari operating profit. Caranya yaitu gross profit dikurangkan total operating expense, sehingga hasilnya menjadi 1.419.910.286 rupiah. Kode akun selanjutnya yaitu kode akun 8 atau pendapatan lain-lain. Di pendapatan lain-lain ini, pada worksheet ia bersaldo kredit pada income summary sehingga ia tidak menjadi akun kontra. Akun yang pertama yaitu interest income. Interest income bernominal 14.124.540. Kita masukkan pada income statement. Lalu ada fees collected. Ia tidak memiliki angka atau tidak ada angkanya, tapi tetap kita tulis strip. Begitu juga dengan late fees collected. Dan di dividend income ada nominalnya yaitu 47.080.000. Kita masukkan. Sudah ketemu dari jumlah-jumlah pada other income. Lalu kita jumlahkan. Nah, ini adalah jumlah dari other income. Selanjutnya kita ke other expense. Di other expense terbagi menjadi 3 akun, yaitu gain or loss on sales fix, interest expenses, dan bank service charge. Gain or loss on sale fixed sale pada income summary ia bersaldo debit sehingga ia menjadi akun kontra, maka kita akan menjadikan ia menjadi minus. Selanjutnya yaitu ada akun interest expense. Ia di income summary juga bersaldo debit sehingga ia menjadi akun kontra. Kita masukkan nominalnya. Dan bank service charge pada income summary ia juga bersaldo debit sehingga menjadi akun kontra. Kita masukkan. Setelah diketahui nominal-nominal dari akun other expense, kita akan menjumlahkan. Jumlahnya yaitu jangan lupa diberi tanda kurung atau minus ya, karena ia bersaldo kontra.
Setelah diketahui jumlah dari other income dan other expense, kita akan mencari total dari keduanya dengan mengurangkan other income dikurangkan other expense, sehingga hasilnya 10.710.244 rupiah. Setelah diketahui hasil dari total other income atau expense, selanjutnya kita akan mencari jumlah earning before tax atau pendapatan sebelum pajak dengan menjumlahkan operating outfit dengan total other income atau expense, sehingga diketahui hasilnya menjadi 1.420.620.530 rupiah. Terakhir ada kode akun pajak. Di kode akun pajak ini terbagi menjadi dua jenis pajak, yaitu Income Tax Expense artikel 4 ayat 2 dan Income Tax Expense biasa. Kita masukkan nominal dari Income Tax Expense artikel. Dia di worksheet bersaldo debit, jadi akan menjadi akun kontra pada income statement. Kita masukkan nominalnya. Setelah income tax expense artikel 4 ayat 2, kita masukkan juga yang income tax expense. Saldonya debit juga di income summary, jadi akan bersaldo minus. Kita masukkan nominalnya. Setelah kita mengetahui nominal-nominal dari income tax expense artikel 4 ayat 2 dan income tax expense, kita jumlahkan. Hasilnya menjadi 203.8.704 rupiah. Ia akan bersaldo minus karena income tax expense artikel 4 ayat 2 dan income tax expense juga bersaldo minus alias akun kontra. Dan yang terakhir, kita akan mencari jumlah dari earning after tax atau pendapatan setelah pajak dengan mengurangi earning before tax dengan amount dari tax, sehingga jumlahnya menjadi 1.291.611.826 rupiah. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara mengerjakan statement of change in equity. Statement of change in equity terdapat kolom description, kolom common stock, kolom additional paid in capital, kolom retained earning, dan kolom total. Yang pertama ada balance at Desember 31 tahun 2015. Common stock kita ambil dari trial balance tahun 2015, yaitu sebesar 1.225.000.000 rupiah. Kita tulis di sini. Lalu untuk additional paid in capital kita juga ambil dari trial balance tahun 2015 sebesar 245 juta rupiah. Lalu untuk retained earning kita juga mengambil dari trial balance tahun 2015 sebesar 1.417.700.642 rupiah. Lalu totalnya sebesar 2.887.700.642 rupiah. Yang kedua adalah issuance capital, yaitu untuk mencari common stock pada issuance capital, caranya adalah dengan cara mengalihkan nilai nominal sebesar 25.000 dikalikan dengan jumlah saham yang baru diterbitkan pada tahun 2016, yaitu sebanyak 12.000. Totalnya adalah 300 juta rupiah. Lalu untuk total
sama, yaitu dengan cara mengalihkan nilai nominal yang laku sebesar 30.000 dikalikan dengan jumlah saham yang diterbitkan di 2016 yaitu sebesar 12.000. Totalnya adalah 360 juta rupiah. Dan untuk mengisi kolom additional paid in capital pada issuance capital, caranya adalah selisih antara total dengan common stock, yaitu 360 juta dikurangi dengan 300 juta rupiah, totalnya menjadi 60 juta rupiah. Yang ketiga adalah net income. Untuk mengisi kolom retained earning pada net income, kita ambil dari income statement pada earning after tax, yaitu pendapatan setelah pajak sebesar 1.291.611.826 rupiah. Lalu untuk total jumlahnya sama dengan retained earning, yaitu 1.291.611.826 rupiah. Untuk yang keempat adalah dividen. Untuk mengisi kolom retained earning pada dividen itu kita ambil dari worksheet sebesar 305 juta rupiah. Karena ini merupakan akun kontra, jadi kita kurung atau beri tanda minus. Lalu untuk total sama, jumlahnya seperti retained earning dan kita beri tanda min atau tanda kurung kembali. Dan yang terakhir adalah balance sheet Desember 31 tahun 2016. Pada kolom common stock, hasilnya adalah didapatkan dari common stock balance at Desember 31 2015 ditambah dengan common stock issuance capital, yaitu 1.225 juta rupiah ditambahkan dengan 300 juta rupiah, sehingga totalnya adalah 1.525 juta. Lalu untuk additional paid in capital itu sama dengan cara menjumlahkan balance at Desember 31 ditambah issuance capital, yaitu 245 juta rupiah ditambahkan dengan 60 juta rupiah. Totalnya adalah 305 juta rupiah. Untuk retained earnings didapat dari balance at Desember 31 ditambahkan dengan net income lalu dikurangi dengan dividen. Jadi 1.417.700.642 rupiah ditambahkan dengan 1.291.611.826 rupiah lalu dikurangi dengan 305 juta rupiah, sehingga totalnya adalah 2.404.312.468 rupiah, sehingga total dari keseluruhan di balance sheet 31 Desember 2016 adalah 4.312.312.468 rupiah. Oke, langkah selanjutnya yaitu membuat laporan neraca atau balance sheet. Balance sheet merupakan sebuah laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan kondisi, informasi, dan posisi keuangan suatu bisnis dalam periode tertentu. Nah, di sini terdapat dua kolom, yaitu aset dan liabilities and equities. Oke, kali ini saya akan mengisi atau mengerjakan bagian aset. Akun aset dibagi menjadi dua, yaitu current asset dan non-current asset. Untuk mengisi akun aset diambil dari kode 1. Di kolom sebelah kiri diisi tahun periode selanjutnya yang di PT Zalia, berarti tahun 2016. Dan di sebelah kanan diisi tahun periode sebelumnya yaitu 2015. Nominal di tahun 2016 kita ambil dari worksheet bagian balance sheet. Nah, di tahun 2015 ini kita ambil nominal dari trial balance awal bagian tahun 2015.
Di akun allowance of doubtful debt, nominalnya kita beri kurung karena merupakan akun kontrak. Selanjutnya, untuk tahun 2015, nominalnya kita ambil dari trial balance awal. Langsung saja kita isi nominal dengan menyesuaikan trial balance yang ada di trial balance awal. Nah, untuk akun allowance of doubtful debt-nya di tahun 2015, kita isi nominal menggunakan tanda kurung juga karena merupakan akun kontra. Kemudian kita jumlahkan semua nominal yang terdapat di akun current asset dengan menjumlahkan nominal di masing-masing tahunnya, yaitu tahun 2016 dan tahun 2015. Semuanya kita total masing-masing lalu dimasukkan ke bagian amount. Jumlah nominal dari tahun 2016 yaitu 3.978.524.372 rupiah. Di tahun 2015 jumlah nominalnya yaitu 2.412.462.292 rupiah. Di tahun 2015 jumlah nominalnya yaitu 2.412.462.292 rupiah. Oke, kita lanjutkan dengan mengisi nominal di bagian akun non-current asset. Semua akun ini yang terdapat dalam non-current asset juga menggunakan kode 1. Langsung saja kita sesuaikan dengan worksheet di bagian nominal balance sheet. Di sini terdapat beberapa akun kontrak, yaitu akumulasi depreciation building, akumulasi depreciation vehicles, dan akumulasi depreciation equipment. Semuanya kita beri tanda kurung atau tanda minus karena merupakan akun kontrak. Langsung saja kita sesuaikan atau kita masukkan dengan nominal yang sama dengan balance sheet di worksheet. Kemudian kita jumlahkan semua nominal yang berada di akun non-current asset. Kita tulis di bagian amount. Nah, amount dari tahun 2016 yaitu 3.223.434.896 rupiah. Kemudian kita jumlahkan nominal yang berada di tahun 2015, kemudian kita taruh di bagian amount. Total amount di tahun 2015 yaitu 3.214.638.750 rupiah. Total aset kita dapatkan dari jumlah amount current asset dan amount non-current asset di masing-masing tahun, yaitu 2016 dan tahun 2015. Jadi total aset yang sudah kita jumlahkan di tahun 2016 yaitu sebesar 7.201.959.268 rupiah, dan di tahun 2015 menjadi 5.627.137.042 rupiah. Di sini saya akan menjelaskan untuk akun liabilities dan equities. Akun liabilities dibagi menjadi dua, yaitu current liabilities dan long term debts. Untuk mengisi akun liabilities dan equities diambil dari kode 2 dan 3. Sama dengan aset tadi, di kolom sebelah kiri diisi tahun periode selanjutnya, yaitu tahun 2016. Dan di sebelah kanan diisi periode sebelumnya, yaitu tahun 2015.
Lalu nominal tahun 2016 didapat dari worksheet bagian balance sheet. Sekarang kita langsung saja memasukkan nominal tahun 2016 sesuai dengan balance sheet pada worksheet. Jika sudah, kita lanjut untuk mengisi nominal tahun 2015 sesuai dengan real balance. Lalu kita jumlahkan masing-masing untuk tahun 2016 dan tahun 2015. Dan ini adalah hasil yang kita dapatkan untuk tahun 2016, yaitu sebesar Rp2.722.682.200. Untuk tahun 2015, hasil yang kita dapatkan sebesar Rp2.351.967.000. Masukkan nominal masing-masing pada tahun 2016 dan 2015 dengan cara yang sama. Untuk equities, akun capital stock dan additional paid in capital, kita ambil nominalnya dari worksheet bagian balance sheet. Untuk tahun 2015, akun capital stock dan additional paid in capital diambil dari trial balance awal, bagian tahun 2015. Di sini terdapat pengecualian untuk akun retained earnings. Untuk periode tahun 2016, nominal yang didapat dari statement of change in equity. Dan untuk tahun 2015 sama dengan yang tadi, didapat dari trial balance tahun 2015. Ini adalah hasil yang kita dapatkan untuk tahun 2016, akun long term debts dan equity sebesar Rp4.234.412.468. Dan untuk tahun 2015 kita dapatkan sebesar Rp2.887.700.642. Setelah itu kita akan menjumlahkan amount current liabilities dan amount long term debts serta equities. Dan ini hasil yang kita dapatkan untuk total tahun 2016 sebesar Rp7.201.959.268. Dan ini hasil yang kita dapatkan untuk tahun 2015 sebesar Rp562.737.042. Jadi di sini kami akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mengerjakan cash flow statement atau laporan arus kas. Untuk selanjutnya ada yang kedua ya, akun doubtful debts. Akun ini diambil dari income statement sebesar Rp21.578.950. Nah, di bagian income statement itu masuknya di kredit. Tetapi kenapa di cash flow statement masuknya di debit? Karena akun tersebut merupakan akun kontrak. Lanjut, akun depreciation expense diambil juga dari income statement besar Rp85.078.854. Untuk gain loss on sales of fixed asset diambil dari income statement sebesar Rp24.375.000. Ini sama ya teman-teman, di sini debit karena akun kontrak. Jadi kalau di sini kredit berarti di sini adalah debit karena akun kontrak. Selanjutnya adalah akun receivable. Akun receivable diambil dari balance sheet. Cara menghitungnya yaitu adalah tahun 2015 sejumlah Rp1.400.000 dikurangi tahun 2016 sebesar Rp2.356.387.000. Kenapa hasilnya dari 2015? Karena pengeluarannya itu dari 2015. Hasil dari ini kurangin ini adalah Rp956.387.000 di kredit karena antara tahun 2016 dan tahun 2015 besar 2016. Selanjutnya ada merchandise inventory diambil juga dari balance sheet.
Ini cara penghitungannya adalah tahun 2015 dikurangin tahun 2016. Ini gini ya teman-teman, kredit. Hasilnya dikredit sebesar 182.720.000. Lanjut, untuk office supplies diambil dari balance sheet juga, yaitu dari tahun 2015 dikurangin tahun 2016. Hasilnya adalah 9.050.000. Kenapa debit? Karena tahun 2015 sama tahun 2016 hasilnya lebih besar di tahun 2015. Lanjut, untuk prepaid insurance yaitu sebesar 37.440.000 di debit 37.440.000. Lanjut, untuk prepaid rent ini adalah dari tahun 2015 dikurangin tahun 2016. Hasilnya adalah 90 juta di kredit. Nah, lalu untuk fat-in sama tahun 2015 dikurangin 2016. Hasilnya adalah 122.924.600 di kredit. Untuk prepaid income tax tidak ada pemasukan ataupun pengeluaran, maka kosong. Kita lanjutkan saja ke akun payable. Akun payable juga diambil dari balance sheet, yaitu dari tahun 2016 dikurangin tahun 2015 sebesar 400.000 ini di debit karena antara tahun 2016 dan tahun 2015 adalah besar di tahun 2016 atau lebih besar debitnya. Lanjut, untuk accrued expense itu sama, masih ambil di balance sheet, yaitu tahun 2016 dikurangin tahun 2015. Hasilnya negatif 7.012.800 negatif karena antara debit dan kredit ini lebih besar kredit. Kita lanjutkan lagi ya teman-teman. Untuk cut out ambil di balance sheet, yaitu tahun 2016 dikurangin tahun 2015. Hasilnya adalah 123.567.000 rupiah di debit karena antara debit dan kredit lebih besar debit. Lanjut, untuk income tax payable 21 ambil juga di balance sheet. Hasilnya adalah 273.000. Hasil ini sama seperti cara sebelumnya, yaitu tahun 2016 di bulan tahun 2015, dan hasilnya itu lebih besar di debit, makanya hasil akhirnya adalah debit. Sumber data yang kita perlukan untuk mengerjakan cash flow statement adalah income statement, lalu balance sheet, dan statement of change in equity. Bagian yang pertama adalah operating activities atau aktivitas yang mempengaruhi laba atau rugi perusahaan. Akun yang pertama kita isikan adalah hasil laba bersih atau earning after tax yang diambil dari income statement sebesar 1.291.611.826. Berikutnya ada income tax 23 payable. Kebetulan di sini tidak ada nominalnya, jadi dilewati saja. Lalu ada income tax payable 85.483.400 dikurangi 75 juta menjadi
juta 483.400. Setelah itu kita jumlah semuanya dulu. Dari earning after tax sampai income tax payable 25. Kemudian kita lanjut ke investing activity, yang mana ini merupakan aktivitas yang mempengaruhi investasi atau aktifat tetap, dilihat dari non-current asset. Forecast investment ini merupakan hasil dari pada lembar kerja balance sheet tahun 2016 dikurangi tahun 2015. Hasilnya menjadi kredit 250 juta. Kemudian ada sales of vehicles. Ini bisa kita lihat pada dokumen tambahan PT Celia. Lalu kita buka informasi tambahan PT Celia. Pada tanggal 23 Desember 2016, kendaraan dijual seharga 150 juta. Kita masukkan di sini 150 juta dalam posisi debit. Kemudian ada purchase vehicles diambil dari dokumen tambahan pada tanggal 15 Desember 2016, diberi kendaraan sepeda motor Vario seharga 18.250 dilakukan secara tunai. Di sini ditulis pada posisi kredit. Kemudian kita jumlah. Setelah jumlah, kita masuk kepada financing activity atau aktivitas sumber dan pengeluaran modal dan pembiayaan perusahaan. Di sini kita menganalisis perubahan akun long term debt dan modal. Untuk cash payment bank loan, kita melihat pada balance sheet, hasilnya menjadi negatif 142.504.800. Lalu masuk ke investment capital stock. Di sini kita melihat dari statement of change in equity. Angka pertama yang kita masukkan adalah 300. Lalu kita memasukkan angka 60 juta. Berikutnya masuk ke payment of dividend, diambil dari balance sheet. Angka yang kita masukkan adalah 150 juta karena dividen tahun sekarang akan dibagikan kepada pemiliknya. Lalu kita membandingkannya dengan tahun sebelumnya yang jumlahnya 150 juta, sehingga dicatatnya minus 150 juta. Lalu kita jumlah lagi transaksinya. Masuk ke change cash and equivalent cash. Ini merupakan jumlah total dari semua yang sudah kita jumlah tadi. Lalu untuk cash and equivalent cash at 31 Desember 2015 merupakan hasil penjumlahan dari cash in bank dan petty cash pada tahun 2015. Hasilnya menjadi 393.692. Lalu untuk cash and equivalent cash 31 Desember 2016 juga merupakan hasil dari cash in bank dan petty cash pada tahun 2016. Hasilnya adalah 637.122. Untuk hasil change cash and equivalent cash dan cash and equivalent cash at 31 Desember 2015 harus sama ya teman-teman dengan cash and equivalent cash at 31 Desember 2016 ya, seperti ini. Nah, selesai sudah mengerjakan cash flow statement PT Celia. Penambahan atau pengurangan atau increase and decrease pada laporan arus kas atau cash flow statement menunjukkan kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas. Kenaikan atau penurunan bersih ini didapatkan dari total arus kas masuk dan keluar yang dihitung untuk setiap bagian dalam laporan arus kas.